warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ayemiase, CGP Angkatan 9, ingin menyampaikan hasil wawancara saya terkait dilema etika. Yang saya lakukan yaitu saya mewawancarai yang pertama Bapak Sobiri dari Kepala SD Sembungan, yang kedua yaitu Ibu Suyanti, Kepala SD Bonerjo. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak. Mungkin Bapak sebagai kepala sekolah selama ini mengalami berbagai problem, salah satunya yang berkaitan dengan dilema etika. Saya ingin meminta pengalaman Bapak nanti mungkin bermanfaat bagi saya. Seperti itu, Pak. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan di SD saya, di SD kami, di SD Sembungan ini. Mudah-mudahan nanti juga dari wawancara ini memberikan pengalaman pada sekolah kami ini, ya, untuk mengambil keputusan yang baik kedua-duanya itu. Iya. Yang baik kedua-duanya ini adalah kami mengadakan atau memilih mana yang didahulukan. Jadi kami membuat standar prioritas untuk menentukan pemilihan dua masalah yang sama. Jadi Pak diutamakan ya. Mana dulu yang diutamakan? Ya, diprioritaskan dulu yang keputusan yang mendesak bagi sekolah kita. Terus untuk langkah-langkahnya seperti apa ya Pak yang biasa Bapak ambil untuk mengambil keputusan tersebut? Oh ya, langkah saya untuk mengambil keputusan, kami berpikir dulu atau menganalisa masalah tersebut, kemudian yang lebih urgent atau lebih penting kami dahulukan, kemudian kami kalau masih ada waktu kami berembuk dengan guru-guru di sekolah ini. Kalau tidak, waktunya mepet sekali, kami mengambil keputusan berdasarkan hati nurani saya. Berarti Pak tetap bersama-sama untuk melihat sikon. Terus untuk yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu ya melibatkan semua guru, atau kalau tidak bisa semua guru, tidak bisa semua, kami milih guru yang biasa saya anggap yang berkompeten atau yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Kalau tantangannya apa saja Pak dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Tantangannya Bapak ada? Kalau tantangannya itu misalnya waktu untuk menentukan pilihan dari sebuah keputusan tersebut, itu tantangannya. Kemudian kami juga kesulitan, misalnya waktunya pendek, kami sulit untuk mengumpulkan guru-guru. Jadi tantangannya seperti itu. Kemudian kalau tidak bisa menentukan bersama, ya kami putuskan sendiri. Tetapi kami tetap harus mengambil pengalaman-pengalaman yang telah lalu untuk menjadikan pelajaran bagi saya untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi untuk jadwalnya nanti menyesuaikan gitu nih Pak? Iya. Kalau jadwal itu kalau masih ada waktu, misalnya keputusan masih bisa diambil beberapa hari, misalnya 1 atau 2 hari, kami tetap mengundang guru-guru untuk membuat keputusan bersama. Jadi ada yang terjadwal, ada yang secara spontan. Kami terus kadang ya kami WA kepada guru, ada seperti ini, monggo jangan dimasukkan seperti itu. Jadi tidak langsung ke forum, grup pun bisa dimanfaatkan Pak. Ya. Kalau yang mempermudah Pak, faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu? Mempermudah bagi saya guru-guru itu. Guru-guru kan tetap mendorong saya untuk segera mengambil keputusan, dan nanti kalau saya undang untuk mari kita bersama-sama, siap para guru tersebut. Itu ya Pak ya. Jadi sebuah kasus itu nanti tetap karena ini sebuah keluarga, jadi harus tetap kita komunikasi bersama-sama. Ya, karena apa? Karena saya kan punya manajemen tersendiri. Manajemen saya itu memanusiakan manusia. Artinya semua yang berkompeten, semua yang punya kemampuan saya ajak berembuk. Saya minta masukan kepada Bapak Ibu guru.
yang terpenting sebenarnya di situ. Karena penghimpunan sendiri saya sebenarnya nanti takut ada masalah-masalah di belakang. Ya Pak, istilahnya bersama-sama, jadi gotong royong Ya. diutamakan seperti itu Pak. Kalau ada nggak Pak yang pernah kayak bujukan moral itu sudah pernah Bapak mengalami sebuah kasus bujukan moral kayak apa gitu, anak yang di sekolah seperti itu? Ya sering ada, tidak saya tapi ya ada seperti itu. Semua kan hampir sebenarnya sama, di mana-mana kan ada seperti itu kan. Tetap Pak, tetap apa nih, sekolah itu adalah keluarga bagi Iya. kita, jadi bareng-bareng. Kalau misalnya kan warga sekolah itu kan guru dan komite, misalnya kalau komite juga sering diajak berembuk, apa baru masalah intern saja Pak biasanya? Kami sering intern dulu, tapi kan nanti ada masalah-masalah yang melibatkan orang-orang di luar atau wali murid, banyak kami melibatkan komite. Jadi intinya di dalam dulu, nanti kalau sudah clear baru dikeluarkan dengan mereka. Terima kasih Bapak. Mungkin ini jadi pelajaran bagi saya terkait dengan pengambilan keputusan ini, karena dalam pengambilan keputusan itu kadang kita bimbang ya Pak ya, kalau kita sendiri, tapi kalau kita bersama-sama nanti bisa ditemukan titik temu seperti itu. Sebenarnya kan begini, untuk seperti masalah apapun itu, kalau kita hadapi dengan bermusyawarah, dengan dihadapi sendiri, nanti hasilnya tetap lebih baik dengan bermusyawarah. Dan kita secara otomatis secara tanggung jawab, kalau sudah bermusyawarah kan sesuatu masalah nanti di belakangnya kan kita bersama-sama, tidak terus saling menyalahkan lah seperti itu. Kita kan ini kan hasil kita bersama begitu kan itu. Apapun yang terjadi kalau hasil kita bersama ya kita harus mengikuti resiko apapun harus kita tanggung bersama seperti itu. Terima kasih Pak atas ilmunya. Maaf mengganggu. Ya, saya mungkin izin pamit Pak, kalau sudah ya, Bapak sudah berbagi pengalaman bagi saya. Insya Allah ini bisa menjadi pelajaran ketika saya untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Terima kasih pula, dan ini bisa dikembangkan di mana saja. Pengambilan keputusan itu secara bermusyawarah terbaik itu nanti insya Allah. Bersama-sama ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Di sami-sami. Selamat siang Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin meminta pendapat Ibu terkait itu terkait dengan dilema etika Bu. Ya, mungkin di sekolah ini kita menemukan berbagai problem, dan sebenarnya itu dengan adanya dilema etika. Yang ingin saya tanyakan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Terima kasih sekali untuk waktunya. Saya sebagai orang yang dituakan di sini, tentu saja kita mendapatkan banyak sekali permasalahan ya, yang itu nanti bukan kita jadikan sebuah masalah, tapi itu kita jadikan sebagai sebuah pemicu motivasi kita untuk bisa menyelesaikannya. Tentu saja dari berbagai masalah itu kita nanti bisa mengidentifikasi, bisa memilih mana yang memang urgen harus diselesaikan dan mana yang tidak. Dari berbagai kasus itu banyak sekali ya, misalnya tentang kepegawaian, bahwasanya kita itu disiplin pegawai itu memang kita juga harus punya kewenangan untuk membina itu. Terus yang kedua tentang kesiswaan, yaitu mungkin tentang masalah-masalah belajar anak, tentang kelebihan dan keterbatasan anak, tentang bullying, itu juga kita harus bisa mengidentifikasi itu. Tentang masalah lingkungan, fisik, perkembangan untuk di bidang yang bisa mendukung pelajaran, itu kita juga banyak sekali. Karena di sekolah kita itu sekolah yang termasuk kecil siswanya, itu kan tentu saja dana BOS yang kita terima itu juga terbatas. Sedangkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus ditopang dengan biaya itu. Dan untuk pendanaan BOS itu kan secara
secara langsung sudah kita alokasikan kepada pembelajaran anak untuk peningkatan anak. Nah, kadang yang paling harus kita berikan tindakan pada hal-hal yang segala masalah yang sekolah itu sudah mungkin karena kita terbatas dana, secara otomatis kita juga harus prioritas kegiatan. Nah, walaupun itu kadang ada kegiatan sekolah yang memang harus dilaksanakan, tetapi kita tidak terbatas dengan alokasi dana yang peruntukannya tidak untuk itu. Dalam operasional sehari-hari pasti kita temukan hal semacam itu, karena kita di sini kita juga ada dewan sekolah, ada komite sekolah, segala sesuatu yang ada di sekolah, permasalahan, perkembangan dan lain sebagainya itu kita komunikasikan dengan sekolah. Sudah bagus ya Bu, Ya, tidak ada komunikasi ya, artinya yang memiliki tanggung jawab tentang sekolah itu tidak hanya Bapak Ibu guru juga, tapi masyarakat dan juga komite. Nah, tentang apa yang nanti hal-hal yang sekiranya itu bisa mendukung perkembangan anak tapi sekolah terbatas, kita komunikasikan, termasuk kita dalam misalnya ada kegiatan untuk merehab atau untuk perawatan, sedangkan dana yang ada kan terbatas, kita komunikasikan dengan komite ini. Dalam arti misalnya kita memberikan gambaran nanti komite yang memberikan keputusan. Berarti sudah ada untuk pengambilan keputusannya sudah ada. Kita ada masalah, kita mencari solusi bersama. Yang menemukan itu juga kita dan bersama-sama, atau kita duduk bersama. Dan dalam setiap kegiatan kan kita juga sering ketemu dengan komite, misalnya ketika setiap awal semester itu kan kita melaporkan kegiatan yang sudah dicapai, dan ketika di tahun ajaran baru, tahun anggaran baru, kita juga menghadirkan untuk memberikan gambaran yang akan datang dan laporan yang sudah dilaksanakan. Mungkin sudah ada pengambilan keputusan dan juga selanjutnya terus tentang masalah-masalah yang sekiranya kemarin kita jadikan masalah sudah bisa diselesaikan. Berarti untuk tantangannya Bu ketika mengambil keputusan itu seperti apa Bu biasanya tantangannya? Kita sangat dilema sekali dalam mengambil sebuah keputusan, karena apa? Di satu sisi kita kan banyak ngomong masyarakat di sini dengan berbagai latar belakang pendidikan, berbagai latar belakang kehidupan. Jadi kita ketika ada sebuah masalah yang harus kita selesaikan, kita florkan. Kita bukan merupakan ini sebuah masalah, tapi ini sebuah tantangan yang harus kita selesaikan bersama, solusi bersama. Jadi kita menggali pendapat dari banyak pihak. Ketika kita musyawarah bersama-sama, kita mulai kesimpulan, dalam arti kita ada sebuah kesepakatan untuk memecahkan sebuah masalah. Kan sebuah masalah kita kadang datang tiba-tiba, kadang sudah itu kira-kira terjadwal untuk pertemuannya itu dalam selalu terjadwal atau untuk yang masalah pertemuan yang katakanlah kita dalam sebuah agenda yang direncanakan ada rutin, ada agenda rutin dan ada agenda yang insidental. Yang rutin itu kan misalnya terjadwal di setiap awal semester atau setiap awal tahun ajaran baru, itu kan memang sudah kita rencanakan. Tapi untuk hal yang insidental yang sekiranya perlu penanganan langsung, tidak butuh waktu yang lama, kan kita juga harus tidak usah dijalankan, tapi ketika kita butuh, kita insidental harus mengusahakan sesuatu, kita langsung saja memberikan prioritas ya. Kita yang memang harus urgen segera kita tangani yang mana. Jadi kalau misalnya kita itu harus secepatnya, kita tidak usah menunggu waktu seperti yang dijadwalkan di akhir semester ataupun di awal tahun anggaran, itu tidak usah, sebelumnya itu harus segera diselesaikan.
mudah. Dari faktor-faktor yang misalnya bisa mendukung segala sesuatu itu bisa berjalan. Yang pertama itu memang SDM kita semuanya, kita melibatkan bapak ibu guru. Yang kedua komite sekolah. Yang ketiga paguyuban. Yang keempat nanti mungkin melibatkan semua wali dan anggota komite. Terus yang terpenting adalah faktor dana juga, itu sebagai pendukung. Dukungan masyarakat juga termasuk dalam faktor bisa suksesnya atau tidak sebuah masalah itu bisa terselesaikan. Berarti yang itu menjaga semua komunikasi terkait dengan pemerintah terbuka gitu. Segala sesuatu itu akan bisa terselesaikan ketika kita terbuka. Terus kita sharing, artinya kita sharing diskusi. Kalau ada permasalahan seperti ini, kalau ada kendala seperti ini, kita menemukan dalam kegiatan sehari-hari itu harus diatasi dengan cara seperti apa. Itu nanti kita meminta pendapat, masukan dari yang lain dan untuk yang terbaik yang kita dari sini saya sudah mendapatkan pengalaman dan ilmu bahwa ibu itu walaupun sebagai seorang pemimpin di sini tapi juga tetap menjaga komunikasi, tetap terbuka pada siapapun seperti itu Bu. Apapun posisi sebuah posisi itu kita tidak bisa sendirian dalam langkah. Tapi kita butuh misalnya kerjasama dengan yang lain. Karena apa yang kita lakukan itu membutuhkan dukungan dari yang lain. Bu, mungkin cukup Bu terkait dengan penyelesaian kasus ini sangat bermanfaat sekali bagi saya ke depannya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin pengalaman ibu ini bisa menjadi pelajaran bagi saya. Mudah-mudahan sesuai ke depannya. Terima kasih Bu sebelumnya, maaf mengganggu.